Halo, bersama Anda Gennady Babanin dan proyek New Generation Airships. Belum lama ini kami merilis film dokumenter tentang stratosfer, tentang langkah-langkah awal, teknologi, material, prinsip dan keunikan cara kerja, serta tentang orang-orang yang hari ini sudah menciptakan masa depan di ambang luar angkasa. Jika Anda belum menonton episode ini, pastikan untuk melakukannya setelah menonton video ini. Namun hari ini saya ingin membahas lebih detail dan lebih mendalam tentang potensi eksplorasi stratosfer, serta memberikan sedikit kejelasan tambahan tentang betapa menariknya hal ini, baik dari sudut pandang sains maupun bisnis, untuk berkembang ke arah ini. Bayangkan saja, Anda meluncurkan balon udara, dan balon itu memberikan Anda data seperti wahana orbit sungguhan, hanya saja biayanya 100 kali lebih murah. Setidaknya itu sudah menarik, bukan? Namun sebelum kita mulai, mari kita pahami dulu di mana sebenarnya letak stratosfer ini dan mengapa ia begitu istimewa. Bayangkan sebuah ruang di ketinggian antara 11 hingga 50 km, lebih tinggi dari jalur penerbangan komersial, namun masih di bawah orbit satelit. Zona unik di mana kerapatan udara di wilayah ini puluhan kali lebih rendah jika dibandingkan dengan di permukaan laut, hampir tidak ada turbulensi yang berarti, dan suhunya tetap cukup dapat diprediksi serta stabil selama berbulan-bulan. Itulah sebabnya lapisan atmosfer ini sangat menarik dan memiliki potensi besar yang belum dimanfaatkan untuk terobosan teknologi serta penyelesaian berbagai tantangan masa kini. Stratosfer adalah platform alami untuk pengamatan, komunikasi, dan penelitian. Berbeda dengan wahana antariksa, sistem stratosfer dapat dikerahkan dengan cepat, dioperasikan secara fleksibel, dan dirawat dengan biaya yang ekonomis. Sementara itu, berbeda dengan pesawat terbang dan drone biasa, sistem ini dapat berada di udara selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan, hanya dengan menggunakan energi matahari. Namun agar semua ini dapat berjalan seperti yang diharapkan, diperlukan pekerjaan rekayasa yang serius terlebih dahulu, karena peluncuran perangkat stratosfer juga memiliki keunikannya sendiri, yang telah kami bahas dalam film dokumenter kami tentang stratosfer. Tautannya ada di deskripsi. Stratosfer membuka peluang yang tidak dimiliki oleh sistem di darat maupun di luar angkasa. Ini adalah jalan tengah yang sempurna, terjangkau, efisien, dan sangat menjanjikan. Pasar global untuk platform ketinggian sedang tumbuh pesat. Dari $1 miliar pada tahun 2024 menjadi lebih dari $3 miliar yang diperkirakan pada 2032. Ini pertumbuhan hampir 18% setiap tahun. Kami melihat ini bukan hanya peluang bisnis tapi juga kesempatan mengubah dunia menjadi lebih baik. Jadi tugas apa saja yang bisa diselesaikan di stratosfer? Pertama, tentu saja komunikasi dan telekomunikasi. Satu perangkat stratosfer mampu menyediakan internet untuk wilayah sebesar satu daerah besar. Bayangkan jaringan internet berkecepatan tinggi yang dapat dibangun hanya dalam hitungan jam di mana saja di planet ini, tanpa perlu membangun menara, memasang kabel, atau menarik kilometer-kilometer kabel. Di Rusia sudah ada rencana untuk meluncurkan platform stratosfer semacam itu dengan internet berkecepatan tinggi. Ini hanya masalah waktu dan kesiapan kita. Kedua adalah pemantauan dan pengawasan. Balon stratosfer yang dilengkapi dengan peralatan yang sesuai mampu memantau kebakaran hutan, banjir, migrasi hewan, kondisi lahan pertanian, dan melakukan semua itu dengan biaya yang cukup terjangkau. Tentu saja ini bukanlah daftar lengkap dari seluruh bidang di mana platform stratosfer dapat diterapkan, namun ini adalah yang utama dan paling penting untuk dipahami. Di Aeronova, prospek-prospek ini sudah sangat jelas dan nyata, itulah sebabnya perusahaan secara paralel mengembangkan bidang ini sebagai salah satu yang paling menjanjikan serta sangat menarik. Saat ini berbagai peluncuran probe stratosfer sudah dilakukan untuk menyelesaikan tugas-tugas penelitian tertentu. Pengujian ini tidak hanya membantu mengembangkan teknologi itu sendiri, tetapi juga mengumpulkan pengalaman praktis secara langsung. Pada salah satu peluncuran besar terakhir, tim menguji kemampuan probe stratosfer untuk tetap berada di area yang ditentukan dengan mengubah ketinggian driftnya, berpindah di antara berbagai aliran udara. Perangkat seperti ini akan mampu melayang di atas wilayah tertentu atau bergerak mengikuti rute yang telah ditentukan sebelumnya. Pada peluncuran lainnya, tujuannya adalah untuk masuk ke pusaran besar utara dengan kemungkinan melakukan perjalanan keliling dunia secara geografis. Perangkat tersebut melakukan penerbangan otonom selama 84 jam, menempuh jarak lebih dari 10.000 km. Kecepatan rata-ratanya mencapai 120 km per jam. Waktu itu kami memang tidak berhasil melakukan penerbangan keliling dunia, tapi itu bukanlah hal yang utama.
Yang terpenting adalah kami berhasil membuktikan bahwa konstruksi selubung balon itu benar-benar berfungsi, memverifikasi model matematika perilaku wahana di arus stratosfer, dan berhasil menguji sistem pemberat. Kami juga memperoleh pengalaman nyata melakukan pelayaran lama di ketinggian sambil menjaga semua sistem di dalam wahana tetap berfungsi penuh. Karena biasanya, balon-balon seperti ini yang diluncurkan tidak bertahan lebih dari 1 hari matahari, yaitu 24 jam. Dan ini baru awal dari perjalanan besar kami. Kami berencana mengembangkan probe yang jauh lebih besar yang juga akan lebih cerdas. Jika berbicara tentang kelayakan ekonomi, mari kita bandingkan. Peluncuran satu satelit memerlukan biaya jutaan dolar, dan jika satelit itu rusak, penggantiannya memakan waktu bertahun-tahun. Zon stratosfer harganya puluhan kali lebih murah, dapat diluncurkan dalam hitungan jam bukan bulan, dan jika diperlukan bisa dengan cepat diganti atau dimodernisasi. Biaya operasional untuk platform stratosfer jauh lebih rendah dibandingkan sistem satelit. Mereka tidak memerlukan roket peluncur yang mahal, mekanika orbit yang rumit, atau siklus pengembangan bertahun-tahun. Dan ini sama sekali tidak berarti bahwa perangkat semacam itu akan menggantikan atau bersaing dengan satelit. Tidak, ini hanya berarti bahwa mereka membuka pasar baru bagi kita, yaitu teknologi stratosfer yang masih benar-benar belum dimanfaatkan. Namun, mari kita jujur, eksplorasi stratosfer memiliki tantangan dan kesulitannya sendiri. Semuanya tidak semulus yang kita harapkan. Suhu ekstrem, radiasi ultraviolet, dan angin yang berubah-ubah menuntut perhitungan serta solusi rekayasa yang sangat cermat. Namun dengan mengatasi tantangan seperti ini, kita menjadi lebih kuat, terdorong mencari solusi terobosan, dan menciptakan teknologi yang belum pernah ada. Siapa tahu mungkin dalam 10 tahun ke depan, stratosfer menjadi tingkat baru peradaban. Platform yang beroperasi permanen akan menyediakan konektivitas. Internet stratosfer akan menjadi kenyataan bagi pelosok paling terpencil di planet ini. Di Aeronova ingin berada di garis depan masa depan ini. Tim insinyur, ilmuwan, dan pemimpi bekerja untuk membuat stratosfer menjadi dapat diakses, bermanfaat, dan aman. Kami memiliki pemahaman tentang lingkungan udara, pengalaman dalam bekerja dengan sistem aerostatik, serta visi untuk solusi terintegrasi yang komprehensif. Kami tidak hanya menciptakan perangkat-perangkat terpisah, kami membentuk seluruh ekosistem teknologi stratosfer. Misi kami adalah mengembalikan balon udara ke langit, dan stratosfer merupakan kelanjutan alami dari perjalanan ini. Tinggi di langit di mana keheningan berkuasa dan cakrawala terbentang luas, kami menciptakan teknologi yang menentukan masa depan. Setiap rupiah diinvestasikan, setiap keputusan teknis, setiap penerbangan sukses membawa kita lebih dekat ke dunia di mana konektivitas, keamanan, dan pengetahuan dapat diakses semua orang di mana saja. Bergabunglah bersama kami, jadilah bagian dari tim yang tidak hanya bermimpi tentang penerbangan di stratosfer, tetapi juga bagaimana penerbangan itu akan mengubah kehidupan jutaan orang. Stratosfer telah lama menanti kita dan kami siap menjelajahinya. Sampai jumpa di episode berikutnya.